Sudah berapa lama Pak menjadi dalang? Saya menjadi dalang ini belajarnya formal itu tahun 87 saya masuk sekolah SMKI di Surabaya. Kemudian setelah lulus SMKI tahun 91 saya menyantri pada dalang-dalang senior juga. Jadi selain formal juga saya ini tetap nyantri, belajar secara tradisi, dan saya mendalang sekitar tahun 96 itu sudah mandiri dan ya dikaruniai laris tahun 2004 sudah mulai laris, alhamdulillah sampai sekarang. Cerita awal kali waktu dalang kayak gimana Pak? Di awal dalang karena saya ini sekolah formal, itu dulu waktu ada acara-acara tertentu yang kebetulan mendatangkan siswa perdalangan SMKI, dulu ya sering di daerah Sidoarjo, di daerah di Surabaya sendiri itu dengan kepala sekolah saya sama itu Bapak Suparli yang almarhum. Kalau di masyarakat saya juga pernah dengan senior saya Ki Surwedi itu mewakili waktu acara wayangan di rumah ibadat Tionghoa Klenteng di Darmo Kali sana, itu sekitar tahun 90-an. Saya masih usia sekitar kelas 12 SMPA. Itu masih sekolah tapi udah dalang? Ya itu karena jurusan saya perdalangan, jadi sambil sekolah ya otomatis, karena saya ini ya dulu agak teliti lah gitu. Jadi saya insya Allah belajar mendalang di SMK itu lancar. Sudah pernah bermain di mana saja Pak pentasnya ini Pak? Saya ini kalau jadwal tanggapan itu hampir di seluruh wilayah budaya arek sini, karena wayang saya ini wayang gedong ya, di Surabaya, Gresik, Lamongan, Mojokerto, juga di Sidoarjo. Yang paling jauh kemana Pak? Yang paling jauh ini saya pernah diundang dalam Festival Wayang Indonesia di Jakarta sana tahun 2013, karena itu di Kota Tua Jakarta, kemudian di Taman Mini insya Allah ada 4 kali saya di Taman Mini Candi Bentar, Taman Mini. Kemudian kalau kota-kota lain di Solo pernah saya juga di Solo juga meramaikan hari ulang tahun Pak Mantep Sudarsono tahun 2015. Nah ini kan Bapak kan viral soal figur kartun yang dijadikan wayang. Nah itu awal mulanya gimana Pak? Bisa kayak gitu? Ini karena tokoh-tokoh seperti Dora, Doraemon, SpongeBob seperti ini kan populer. Jadi saya kira ini mudah diapresiasi anak-anak. Jadi saya ini sebenarnya khusus untuk wayang yang diperuntukkan ke generasi seusia SD, SMP, bahkan TK. Ini saya meminjam wayang seperti ini, animasi kartun ini untuk pendekatan sebenarnya. Nah, nanti tentang bahasa atau dialognya nanti ya kita tata kembali. Mungkin kalau apresiasi
anaknya itu agak kental bahasa Jawanya, mungkin bahasa Jawanya yang mendominasi, tapi di daerah-daerah kota biasanya dia kesehariannya itu pakai bahasa Indonesia dengan orang tuanya, mungkin lebih dominasi bahasa Indonesia, bahkan ya sedikit kita senggol Inggris walaupun hanya sebagai pengantar komunikasi saja. Itu dapat inspirasi dari mana Pak? Bisa, oh ini pakai kartun gitu. Nah itu dulu saya ini pernah dimintai acara hari ulang tahun musik di acara Inbox. Nah, acara Inbox itu saya juga berdialog sama tim acaranya. Itu saya melibatkan, akhirnya memilih ini atas prakarsa teman-teman tadi yang didiskusikan dulu, didialogkan dulu. Jadi saya meminjam popularitasnya, jadi mudah untuk dicerna. Minimal anak-anak itu ngumpul dulu dan nanti kita beri materinya, termasuk guyonan ala anak. Ini sejak tahun kapan Pak mulai pakai figur kartun itu? Figur kartun ini insya Allah sekitar 3-4 tahun yang lalu. Sekitar 3-4 tahun yang lalu ya. Bisa memperagakan gimana caranya dalam pakai figur kartun ini kayak gimana ke anak-anak itu, ke anak kecil? Ini kita juga hanya mencari standar suara. Mungkin dengan mendengar suaranya saja sudah harus cenderung lucu, misalnya. Wah Semar, gimana kabarnya Wah Semar? Ini memancing anak-anak untuk berapresiasi. Terus mungkin Doraemon pakai suara-suara yang yang nyele. Nah, itu yang nyele ini suara khusus. Pak Semar, saya Doraemon mau tanya di Indonesia ini makanan khasnya apa Pak Semar? Akan kita pakai suara yang khusus seperti ini untuk menarik anak-anak. Selain kita harus persiapkan juga banyolan atau komedian yang diperuntukkan untuk anak. Tantangannya memainkan figur kartun ini apa Pak? Tantangannya sendiri buat Bapak? Ya ini tantangannya kan terbatas juga, mungkin sebatas untuk komedian saja. Tapi ketika kita menceritakan hal-hal yang serius, mungkin yang diperuntukkan untuk anak-anak milenial tapi seusia SMA sudah lain lagi, dia sudah bisa mengapresiasi yang lebih tinggi lagi. Mungkin wayang-wayang ini hanya sebatas untuk anak-anak saja. Misalkan kita berusaha memberikan pesan-pesan tertentu anti narkoba dan sebagainya, itu harus kita pilah. Mungkin kalau di anak-anak seusia SMA sudah bisa mengapresiasi misalkan mengangkat anti narkoba atau narkoba yang di transfer ke bahasa wayang itu bubuk, kalau munyeng dan sebagainya. Nanti tetap kita terjemahkan bubuk itu sesuatu yang lembut atau belepung, tadi kalau belai munyeng yang bikin kepala pusing, 7 keliling dan lupa segalanya. Yang jelas wayang sesuai dengan kita mengajak dan berkontribusi untuk budi pekerti yang luhur dan
juga membentuk akhlakul karimah yang utama. Oh, gimana Pak ketertarikan wayang saat ini di kalangan milenial sendiri Pak? Ya kalau sekarang sebenarnya ini sebuah tantangan yang berat, tarik menarik ketika kita harus berkreasi baru dengan bahasa yang mudah dicerna dan dimengerti oleh audiens, tapi sastranya cenderung mundur. Mudah dimengerti tapi sastranya cenderung mundur. Nah, tapi kalau kita idealis dengan sastra-sastra tinggi, itu nanti kadang-kadang penikmatnya ini yang susah. Makanya ini pergeseran, dan saya tuh juga sadar bahwa wayang itu harus memakai standar bahasa lagi. Pelan-pelan kita tata kembali, pelan-pelan jelas kita tata kembali, dan diperuntukkan untuk siapa. Mungkin kalau golongan anak-anak seni yang berlatar belakang SMKI atau berlatar belakang akademis isi UNESA dan sebagainya mungkin masih bisa mengapresiasi, tapi kalau milenial dari sekolah umum mungkin ya kita memilih bahasa yang komunikatif saja, yang mudah dimengerti. Pernah ada cerita nggak Pak menawarkan ke milenial ini, pernah ditolak atau gimana gitu, atau kesulitan? Ya pernah saja, pernah juga ya nggak mau Pak, ngantuk dengan wayang. Campur sarinya saja, berarti dia milih lagu-lagu saja. Ya pernah juga. Ada juga yang malah minta, ada, tapi nggak usah lama-lama Pak. Kita 3 jam. Udah pernah tuh acara 17-an itu di Lamongan sana. Anak muda Karang Taruna yang minta, Karang Taruna di salah satu kecamatan di Lamongan sana. Cuma dia nggak kuat, harus melek semalam, nggak kuat. Ya cukup dengan pokok maksimal jam 2 harus selesai Pak, jam 2 harus selesai. Kita 3-4 jam itu Karang Taruna. Ini Pak, dalang kan ini kan merupakan profesi yang langka. Gimana profesi dalang bisa menghidupi keluarga jenengan nih Pak? Gini, subur tidaknya suatu kesenian tergantung apresiasi masyarakat dan kebutuhan masyarakat. Insya Allah wayang cedong di wilayah Gresik, Lamongan dan sekitarnya itu masih masih dimaui masyarakat penanggap ya, pengguna juga mereka untuk acara-acara selain untuk acara hiburan ini sebagian masih percaya dengan acara-acara ritual, misalkan untuk acara sedekah bumi, ruatan, untuk acara-acara misalkan selamatan menanam padi itu, keleman istilahnya, keleman. Nah, saya kira kalau masyarakat masih menggunakan wayang sebagai acara-acara seperti itu, ritual, insya Allah wayang masih bisa lestari. Jadi itu selain orang-orang punya hajat. Untuk yang figur kartun ini, apakah memang cuma 3 ini atau mau bikin yang lain Pak untuk mengadaptasi dari minat anak-anak itu? Betul. Figur kartun ini hanya sementara masih mengenalkan 3 ini, tapi sisi lain untuk
untuk banyol-banyolan, untuk acara-acara komedi, kritik sosial, juga menampilkan wayang-wayang seperti ini. Ini wayang apa Pak? Kalau yang ini wayang apa namanya? Ini kiranya bisa di apa ya, bisa ditafsirkan bahwa ini kupu-kupu malam, pelayan warung remang-remang dan sebagainya. Ini kan nanti untuk kritik sosial, bahwa semacam ini mungkin nanti ada apa tim seperti pakai tim keamanan, nanti bayangnya nanti tinggal di rumah, mungkin ada banyolan semacam gini ya, sarung ya sarung Mas, beli sarung ya beli sarung, tapi jangan yang mahal-mahal terus yang larang-larang, marung ya marung Mas, tapi yang aja sih teman-teman. Nah, itu kan sebuah pepele mengingatkan, itu juga kita turut membantu mengingatkan bahwa semacam itu kan nggak boleh. Kalau untuk yang figur kartun ini, cerita yang di ini kan apa Pak? Ini Yang dibawakan, yang dari figur kartun yang ini, cerita-cerita yang dibawakan kayak gimana Pak? Seperti apa? Ini khusus dalam adegan boro-boro, sementara saya belum. Nanti kalau selain wayang kartun ini, sebenarnya ada wayang kancil. Ada wayang kancil itu yang khusus Dewan. Itu yang marak di sana, di Solo sana, daerah Jawa Tengah. Itu malah jalannya ada khusus dalam wayang kancil. Kalau kehadiran kartun seperti ini hanya khusus saya gunakan untuk memberikan pesan-pesan tertentu, terutama terhadap anak. Di acara boro-boro, sisipan-sisipan di acara boro-boro sebagai bintang tamu, ikut kembang dan ikut menikmati budaya kita, wayang, kenalan dengan Semar, Bagong. Nah, kalau di Jawa Timuran kenalan dengan Besut. Nah, ini untuk memancing anak-anak supaya ternyata Dora juga keluar di situ, ternyata Doraemon juga turut di situ. Dan anak-anak ini kalau sudah seneng kan, nanti yang penting apa, ngumpul dulu. Kalau ngumpul dulu nanti kan bisa kita kenalkan yang baik. Berarti ini sebagai pemancing untuk menarik perhatian. Sebagai pemancing saja, kalau masuk dalam rangkaian lakon sementara saja. Cara memancing ke anak-anak itu kayak gimana Pak caranya dalam memainkan figur kartun ini? Ya, gini, memancing itu dalam artinya gini, bahwa kita dengan memunculkan boneka yang lucu-lucu seperti ini, dia sudah tertarik, sudah otomatis tertarik dia. Jadi, kita suguhkan sesuai dengan apa selera dia gitu loh. Jadi dengan memunculkan gini, terus dengan apa, mungkin suara-suara yang khusus yang tadi saya utarakan tadi, mereka akan ikut muncul. Pak, selain jadi dalang, apa Pak kesibukan Bapak? Saya selain dalang juga sebagai pemusik tradisi Pengrawit. Ya, sebagai, kalau bahasa Jawanya nyoko, saya ini pemain gamelan, gamelan, dan juga melatih anak-anak, dan sering juga saya dititipi penyerapan sistem ganda. Kalau sekarang prakerin itu anak-anak SMK 12 jurusan SMK 12 Surabaya. Nah, Surabaya itu jurusan pedalangan sama. Oh, jadi di sini jadi tempatnya anak-anak untuk magang istilahnya gitu. Untuk magang juga, terus saya juga punya siswa anak-anak SD Perawitan. Untuk wayangnya masih masih proses dalam anaknya. Kalau Perawitan sudah jalan. Sejak kapan Pak ini Pak sanggar ini berdiri? Berdirinya? Iya. Kalau berdirinya sudah lama, tapi terdaftar dan saya carikan izin
dari kan apa itu keabsahan notaris, akta notaris masih 3 tahun. Ini terdaftar sangat resmi. Kalau saya melatih anak-anak ya sudah lama, tahun 2000-an sudah. Ini yang dilatih dari usia berapa sampai berapa Pak yang di sini? Yang SD, seusia SD ada, terus seusia remaja SMA. Itu diajari apa aja Pak di sini Pak? Nah, di sini campur sari juga, kerawitan klasikan juga. Kerawitan klasikan itu kerawitan murni, kerawitan saja, kerawitan, tidak pakai yang lain, tidak campur dengan keyboard, tidak campur dengan gitar. Termasuk dalang juga. Yang klasik juga yang tadi kolaborasi sama musik diatonis. Gamelan ini kan pentatonis. Pak, ini setiap kali pentas ini kalau boleh tahu pendapatan menjadi dalang itu gimana Pak? Apa cukup untuk keluarga gitu? Relatif Mas, relatif. Jadi biasanya kalau jauh dari selisih transportasi. Kalau di sekitar sini ya sekitar Gresik, Lamongan itu kurang lebih 20-an, 20 juta juga sama campur sari. Itu kalau biasanya pentas itu berapa jam Pak? Saya ini yang pasti kalau Jawa Timuran ini paketnya sekarang tuh mampat jadi 5 jam, dulu kita 6 jam. Kan kalau Jawa Timuran sore ada tarik remo. Ada tarik remo itu selang remo dulu jam 10 udah mulai ya, sekarang ada campur sari jadi jam 11. Nah, terus usai jam 4 lah subuh, menjelang subuh. Terakhir Pak, pesan yang ingin disampaikan kepada anak muda untuk seni kayak wayang atau yang lain, kayak gimana pesan Bapak? Pesan saya pada para generasi, semoga tetap mencintai budaya kita, yaitu budaya tradisi, terutama wayang kulit maupun kerawitan. Ingat bahwa wayang kulit itu sebagai media untuk membentuk budi pekerti yang luhur, dan wayang kulit juga turut berkontribusi dalam bentuk akhlak luhur karimah.